Saya ulangi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita berdoa, Bapa Surgawi, berbicaralah lewat teks yang hidup pada pagi hari ini, yaitu Injil berita sukacita yang sudah dituliskan ribuan tahun lalu, tetapi sampai hari ini masih eksis kekuatannya untuk memisahkan pertimbangan hati, pikiran kami, untuk memisahkan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan, untuk memisahkan daging dari tulang, untuk memisahkan sumsum dari tulang kami. Hanya firman-Mu yang dapat menelanjangi siapa kami di hadapan Engkau sejatinya. Oleh sebab itu ya Bapak, berilah kami kesempatan belajar setiap hari semakin disempurnakan seperti Kristus. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu menuntun hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini, untuk dimatikan bersama dengan Kristus di atas kayu salib, dan biarlah Kristus yang hidup di dalamnya memberitakan firman yang merupakan kebenaran, dan kami semua hidup di dalam kebenaran itu. Tolong kami semua yang begitu duniawi ini dan firman yang begitu rohani membuat kami hidup sebagaimana Engkau menciptakan langit dan bumi dan memberikan hidup atasnya. Terpujilah Tuhan, damai Tuhan beserta dengan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendoa yang dikasih Tuhan, sepertinya mudah ya membaca ayat ini, begitu sering kita baca dan sangat simpel. Kita begitu hafal dengan ayat ini. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, latar belakang ayat ini kenapa ada? Pasti sebelum Matius 20 itu ada Matius 19 ya. Jadi konteks terdekat dari ayat ini adalah ketika tiba-tiba orang murid Yesus yang bernama Petrus, mungkin di dalam kegelisahan hatinya selama ini, ketika bersama-sama mengikut perjalanan Yesus, ikut Yesus melayani, melihat Yesus melakukan ini itu, tanda-tanda yang mujizat yang begitu luar biasa. Tetapi ada kegelisahan yang muncul dalam hati Petrus. Dan kegelisahan ini mewakili murid-murid yang lain. Apa yang Petrus lakukan? Dia berani bertanya kepada Yesus. Seperti kita ketahui, Petrus ini salah satu murid yang tidak berpikir panjang. Karakternya yang meledak-ledak menjadikan dia pribadi yang sangat ekstrovert. Bayangkan, ketika murid-murid lain ketakutan dengan sosok Yesus yang berjalan di atas air, dia malah menantang balik. Jika itu engkau, izinkan aku ikut juga berjalan bersama engkau di atas air. Dan ketika Yesus Kristus memberitakan tentang kematiannya, satu-satunya murid yang menjulurkan dua pedang dengan berkata, "Guru, apakah dua pedang ini cukup?" Yesus berkata, "Cukup." Sungguh pribadi yang sangat unik. Dan kegelisahan itu dia wakili dengan pertanyaan, "Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apa yang akan kami peroleh?" Para pendoa yang dikasih Tuhan, apakah Yesus tidak tahu? Sebelum Petrus mengatakan ini, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa apa yang akan ada di hati Petrus dan muncul dalam perkataannya? Tentu Yesus tahu. Yesus tahu apa yang ada dalam hati Petrus sebelum Petrus mengatakannya. Lihat jawaban Yesus sungguh di luar nalar, bukan? Barang siapa yang meninggalkan ayah ibunya, keluarganya, apapun yang dia tinggalkan, maka dia akan mendapatkan gantinya berkali-kali lipat.
Tetapi apakah jawaban itu cukup bagi Petrus? Ternyata tidak. Petrus dan saudara-saudara lain saling sikut-sikutan. Sepanjang perjalanan ikut Yesus setelah mendengar jawaban itu tidak membuahkan hasil, mereka akan puas. Mungkin mereka berpikir, kalau cuma ninggalin kerjaan, ninggalin karir, ninggalin keluarga, masih oke lah. Tapi kalau cuma dibalas dengan hal materi, buat apa? Pikir Petrus, dengan mendapatkan berkali-kali lipat, itu adalah berkat materi. Makanya Petrus berpikir nggak cukup kayaknya ya. Mungkin ada beberapa di antara murid berkata, ingat nggak dulu waktu kita pertama kali dipanggil, kita kan memang nggak punya apa-apa untuk menangkap ikan saja. Kita perlu tanda mujizat dari dia. Baru kita mendapatkan ikan yang begitu limpah. Sampai-sampai kapal kita mau tenggelam dan jaring kita hampir koyak. Ingat nggak ketika dia berkata, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Tetapi sering berjalannya waktu mulai mikir nih saya. Kalau cuma jadi penjala manusia, gimana keluarga kita mau makan? Apakah Yesus nggak berpikir ketika kita ninggalin keluarga kita, kompensasi yang harus dia bayarkan ketika kita meninggalkan segalanya? Ninggalin pekerjaan, oke lah. Petrus, bukankah kamu ninggalin mertua? Lalu Petrus menjawab, kalau ninggalin mertua sih justru saya seneng. Soalnya saya ribut melulu sama mertua. Lah, kalau ninggalin kerjaan, perahu kita, jala kita, lalu hanya ikut dia. Mana nggak jelas arahnya mau kemana. Ngomongnya mati melulu. Kita ikut orang yang mau mati. Dapat apa kita? Lalu murid yang lain nyeletuk. Kamu nggak ingat bahwa dia datang akan sebagai raja? Dia akan datang sebagai raja dan akan memerintah. Gimana kalau kita minta posisi sama dia? Sepanjang perjalanan mereka ribut tentang siapa yang akan menjadi yang terbesar di antara mereka. Sampai-sampai mereka menyuruh mama mereka untuk datang khusus hari itu. Datang kepada Yesus. Mama dari anak-anak Zebedeus ini datang bersujud dengan berkata, Guru, Guru, kalau nanti engkau memerintah, berikanlah posisi penting buat anak-anakku. Setidaknya di kanan atau di kirimu, Guru. Beri mereka posisi yang sangat penting. Lihatlah, ada Yohanes. Itu kan murid yang kamu kasihi, bukan? Dia Yohanes adalah murid yang paling kamu sayang. Lihatlah, ada Yakobus. Apakah dia tidak cukup cerdas untuk ikut memerintah dengan engkau? Lihat, ada Petrus, seorang pria yang sangat pemberani. Maukah engkau rekrut dia? Jangan jadikan mereka atau berikan mereka posisi yang rendah. Berikan mereka posisi yang penting. Aku mohon ya guru, aku memohon kepadamu, aku bersujud demi anak-anakku berhasil. Tapi Yesus menjawab, engkau tidak tahu apa yang kamu minta. Para pendoa yang dikasih Tuhan, rupa-rupanya perkataan mama dari anak Zebedeus ini dalam Injil lain menjadikan kedua belas murid ini bertengkar. Mereka ribut karena mereka tidak terima dengan perlakuan anak-anak Zebedeus. Dari urusan pribadi sampai-sampai bawa-bawa ke urusan keluarga. Dari ranah kepentingan pribadi sampai kepada kepentingan keluarga. Bawa-bawa mama hanya untuk datang kepada Yesus minta posisi.
Kalau zaman sekarang mau jadi PNS, minta-minta orang tua kita jual sawah, jual mobil, jual sapi, jual ternak, lalu mohon-mohon sama pejabat Jual supaya tanah. diluruskan, digampangin, supaya biar bisa masuk PNS, dapat posisi penting. Sikap ini membuat murid-murid panas mendengarnya dan mereka bertengkar. Pusing. Saya memikirkan Musa memimpin hampir ya kurang lebih 800.000 jiwa keluar dari Mesir dan semua dari mereka protes, mereka marah-marah. Enakan di Mesir, kepemimpinan Yesus atas murid-muridnya sama seperti Musa, di mana orang-orang pada ngomel, mereka marah-marah, nggak puas dengan arahan dan kepemimpinan Yesus. Coba kalau kita renungkan Matius 20 ayat 28 tadi. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau baca ayat tadi, yang melayani siapa? Yang melayani siapa, para pendoa solafide? Kita atau Yesus yang melayani? Kalau dari Tuhan ayat Yesus, Tuhan Matius Yesus, 20, Pak. iya betul sekali Pendeta Sony. Kalau lihat ayat ini kita melihat Tuhan Yesus yang melayani, bukan kita. Karena dia yang bekerja, maka layaklah pekerja itu mendapatkan upahnya, bukan? Seorang pekerja layak menerima upahnya. Yesus Kristus melayani. Dia mencari yang terhilang dan memberikan nyawanya bagi orang-orang yang akan dia selamatkan. Pertanyaan saya, selama kita ikut melayani, selama kita memberi diri melayani, seberapa banyak sih kita mencari yang terhilang? Seberapa bisa sih kita menyerahkan nyawa? Kalaupun kita mau menyerahkan nyawa buat jemaat yang kita layani, apa sih faedahnya buat buat Tuhan? Apa untungnya buat kita? Apa manfaatnya buat jemaat? Kayaknya nggak ada dampak apa-apa deh. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus, sekalipun aku memberikan diriku dibakar, tapi kalau tidak memiliki kasih, itu nggak ada faedahnya buat aku. Itu kata Rasul Paulus. Lewat ayat 20-28 ini, kita menyadari bahwa yang melayani pertama kali adalah Kristus, bukan kita. John Piper berkata demikian. Bapak Ibu boleh lihat dalam buku dengan judul Brother, We Are Not Professional. Saudaraku, kita bukan profesional. Kira-kira terjemahan dari judul buku itu demikian. Judul buku itu berisi larangan kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan mengajarkan jemaat untuk melayani Tuhan. Dan satu kalimat penting yang dia tulis dalam buku ini bertulis demikian. Hey, berita Injil itu bukan berita iklan yang isinya Tuhan cari pekerja, yang isinya Tuhan mencari umat yang bekerja untuk dia. Bukan. Justru berita Injil isinya yaitu suatu umat yang dicari oleh Tuhan, di mana Tuhan bisa bekerja di dalam dan melalui dia. Jadi jangan kebalik. Berita Injil bukan berita iklan cari pertolongan, tetapi justru berita Injil, berita untuk memberikan pertolongan. Setuju bukan dengan statement John Piper? Setuju. Puji Tuhan ya, kita diberkati dengan hamba Tuhan satu ini. Betul. Dan saya mengutip kata-kata yang sangat penting ini. Supaya konsep kita tentang melayani Tuhan diputar balikan. Dan bersyukur kalau pada hari ini kita mendengar renungan ini,
Maka izinkan Roh Kudus untuk memutarbalikkan konsep melayani yang saudara sedang miliki saat ini. Bukan kita yang melayani, tapi Kristus yang melayani untuk kita. Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak dapat melayani Tuhan? Kita nggak bisa ya melayani Tuhan. Izinkan saya menyampaikan beberapa ayat ini yang saya ringkas supaya nggak terlalu panjang dan khotbah ini jadi 50 menit lebih. Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Saya ringkas demikian. Allah berkehendak bukan untuk dilayani. Sebab Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab Allah tidak tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. Sebab Allah tidak dilayani oleh tangan manusia. Stop memperlakukan Tuhan seolah-olah dia butuh sesuatu. Stop memperlakukan Tuhan seperti dewa atau dewi yang butuh sesajen, yang butuh kuil, yang butuh diladeni, yang butuh dilayani. Stop merasa penting di hadapan Tuhan. Kalau nggak ada saya, pelayanan nggak akan jalan. Kalau nggak ada saya, maka pelayanan itu tidak ada sampai hari ini. Kalau nggak ada saya, sholat video nggak akan berdiri sampai hari ini. Sombong. Perhatikan, Tuhan nggak butuh dilayani. Tuhan nggak butuh tangan kita untuk melayani dia. Dan Tuhan tidak dilayani dengan tangan-tangan manusia, bukan? Kalau dia lapar, dia tinggal ambil tuh kambing. Dia bikin sate kambing sendiri tanpa harus nyuruh manusia. Kenapa? Langit bumi dia punya. Lah kita punya apa? Kita nggak punya apa-apa. Satu lagi, Matius 9 ayat 12. Hanya orang orang sehat tidak membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Orang sehat tidak membutuhkan dokter, tetapi orang sakit. Jadi, nggak ada pasien yang melayani dokternya. Betul bukan? Mana ada kita pasien itu melayani dokter. Justru dokter yang melayani kita. Para pendoa Solafide yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwasanya lewat ayat-ayat ini kita dibuka matanya. Hati kita dibuka bahwa Tuhan lebih dulu melayani kita. Bukan kita yang melayani dia. Perlakukan Tuhan sebagaimana dia Allah yang memiliki segala sesuatu. Apakah kita dapat melayani Tuhan? Ya, kita dapat melayani Allah. Asalkan kita memposisikan dia sebagai pemberi, bukan penerima. Kitalah penerimanya dan Tuhan adalah pemberi. Maka yang mendapat apresiasi adalah Tuhan, bukan kita. Jadikanlah Tuhan sebagai pemberi dan kita penerima. Ini konsep melayani model apa? Bagaimana mungkin kita dapat melayani dengan memposisikan Tuhan sebagai pemberi dan kitalah penerima? Apa maksud perkataan ini? Kita lihat satu-satu ya. Kita lihat Petrus berkata apa dalam suratnya. Dia berkata demikian. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Perhatikan kata yang saya cetak merah dan saya garis bawah. Kalau kamu melayani, ingat itu kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Apa yang dianugerahkan Allah? Apa yang diberi oleh Allah? Kekuatan. Apa yang menjadi apresiasi bagi Allah? Dimuliakan. Karena Allah yang bekerja, maka Allah yang berhak mendapat apresiasi. Dia dimuliakan. Posisi Allah pemberi, bukan?
Dan kita penerima, bukan? Petrus akhirnya menyadari setelah kenaikan Yesus Kristus dan setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, itu mengubah paradigma dia dalam melayani. Dia yang tadinya semula berkata, Tuhan, kami sudah ninggalin segala sesuatu dan mengikut Engkau. Dapat apa? Posisi Petrus saat ini menyadari bahwa dia bukan pemberi, dia hanya penerima. Dia hanya menerima kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Supaya yang dimuliakan bukan Petrus, tapi yang dimuliakan adalah Allah. Satu lagi kesaksian dari Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10 menuliskan demikian. Dia bekerja segiat-giatnya dengan mengingat bahwa semua itu bukan oleh kita. Paulus menyadari bahwa ketika dia bekerja giat bagi Tuhan, itu bukan karena dia, melainkan kasih karunia yang dianugerahkannya. Nyanya besar. Kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Posisi Tuhan adalah pemberi kasih karunia. Dan kita penerima kasih karunia. Paulus nggak sempat pelayanan bareng Yesus. Karena semasa Yesus hidup, mungkin dia adalah salah satu penganiaya pengikut Yesus. Bahkan ketika Yesus sudah berangkat ke surga, dia menganiaya murid-murid Yesus yang lain yang mengatasnamakan diri mereka orang Kristen. Tetapi Paulus akhirnya melayani bersama-sama dengan Roh Yesus Kristus. Sungguh indah karya Tuhan memutarbalikkan pola pikir seseorang. Dari seorang pembunuh menjadi pemberita Injil. Oleh karena perjumpaan dengan Yesus Kristus. Pagi hari ini maukah engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus? Perhatikan quotes untuk kita pagi hari ini. Orang-orang yang melayani dirinya sendiri, sibuk dengan panggung, performa, dan kalkulasi, puji-pujian yang akan ditujukan padanya. Sementara Kristus melayani dengan kehinaan, hanya taat sampai mati di kayu salib. Ketika murid-murid sibuk menunggu jawaban Yesus, kita ditaruh kiri atau kanan. Ketika Yesus nanti memerintah, kita dapat posisi apa? Yesus tidak banyak ngomong. Dia mengambil baskom, mengambil handuk, mencopot jubah ungunya yang mulia, dan mengambil jubah seorang hamba. Dia cuci kaki murid-muridnya. Sampai murid-muridnya nggak enak hati. Guru, kamu bikin apa? Aku melakukannya untuk kamu. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Bukan Yesus sedang sibuk mendirikan peta politik yang akan dia buat. Bukan Yesus yang sedang membuat tahtanya untuk nanti berkuasa. Dan akan memposisikan 12 rasul di kursi untuk ikut memerintah. Tidak. Dia justru mempersiapkan baskom dan kuali ataupun bejana untuk air cucian kaki. Dan mungkin mengambil handuk untuk membasuh kaki para murid. Bahkan ketika orang-orang raja-raja lain diurapi oleh para imam untuk jadi raja. Seperti Daud diurapi Nabi Samuel untuk menjadi raja. Salomo diurapi oleh imam besar untuk jadi raja. Yesus Kristus diurapi oleh seorang PSK untuk mempersiapkan kematiannya. PSK itu menyekanya dengan rambutnya dan meneteskan air mata di kaki Yesus. Bukan imam, bukan nabi yang mengurapi Yesus jadi raja. Perempuan berdosa. Kehinaan ada pada Yesus.
demi melayani kita. Para pendoa Salafide, maukah engkau memposisikan diri sebagai penerima dan bukan pemberi dalam melayani? Oleh sebab itu, tidak ada pelayanan yang sempurna. Hanya Yesus yang melayani dengan sempurna. Pelayanan kita nggak ada apa-apanya. Bahkan dia menyempurnakan pelayanan kita. Tidak ada pemberian yang sempurna. Tidak ada persembahan yang sempurna. Selain persembahan Yesus yang tidak bercacat celah dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oleh sebab itu, perkataan Yesus, barang siapa ingin menjadi yang terbesar dan terkemuka, hendaklah ia melayani sesamanya. Sampai detik itu murid-muridnya belum ada yang mau melayani sesamanya. Dan cuma Yesus yang mau melayani murid-muridnya. Oleh sebab itu, predikat terbesar dan termulia hanya bagi Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita lewat renungan pagi hari ini. Jadi kalau kita hari ini dipakai Tuhan melayani, pikir baik-baik. Bukankah itu pemberian Tuhan? Kalau kita dapat gelar pendeta, pikir baik-baik. Bukankah itu dari Tuhan? Saya, jabatan saya di gereja sampai hari ini penginjil, evangelis, vikaris, belum menjadi pendeta. Tapi itu pun pemberian dari Tuhan. Meskipun jabatan saya penginjil, tugas saya kadang lebih-lebih dari gembala sidang. Banyak yang saya lakukan. Tapi saya berusaha untuk tidak menjadikan diri saya paling penting. Sebab itu cuma pemberian Allah. Saya nggak punya apa-apa. Cuma bisa bersandar pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Yuk kita berdoa. Tuhan ampuni kami yang sibuk cari panggung. Ampuni kami yang sedang memprediksi kira-kira orang seneng nggak dengan pelayanan saya. Berapa pujian yang saya terima. Berapa PK yang nanti mau saya terima. Tuhan, ampuni saya. Bahkan saya berpikir membangun performa, bangun image yang baik di hadapan orang-orang saya layani. Supaya nanti ke depan saya diundang lagi. Ampuni saya Tuhan. Telanjangi saya. Buat saya berkenan di hatimu dengan menjadikan posisi saya sebagai orang-orang yang sadar bahwa saya hanya menerima, nggak bisa memberi yang terbaik. Hanya engkaulah pemberian yang terbaik. Hanya engkaulah korban terbaik. Apa yang kami berikan belum ada apa-apanya. Apa yang kami kerjakan belum ada apa-apanya. Ya, Sus. Ampuni kami kesombongan kami Tuhan. Ketika kami melayani diri kami sendiri. Puji-pujian yang seharusnya diberikan kepada Allah. Kami curi. Kemuliaan yang harusnya ditujukan pada Kristus. Kami curi dengan kami mengambil keuntungan buat diri kami sendiri. Oleh sebab itu ya Bapak, sadarkan kami. Kami cuma nerimo dan Engkau yang memberikan. Putar balikan kami, konsep kami dalam melayani Tuhan. Berkati para pendoa di Solafide. Ketika mereka menjadi para pendoa, mereka berdoa karena sudah diberi karunia oleh Tuhan untuk berdoa. Dan jadikanlah komunitas ini komunitas yang saling membangun, menelanjangi yang tersesat, menuntun mereka yang sesat, mengembalikan kami semua kepada satu kepala gereja, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang layak kami muliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati ya. Selamat pagi. Puji Tuhan, luar Masih, Pak. biasa. Pagi hari ini hambanya Bapak Oki telah memberikan satu perenungan yang khusus bagi setiap kita, khususnya yang mengambil bagian di atas mimbar ya, menjadi satu perenungan dan biarlah kiranya kuasa Tuhan
yang bekerja bukan kuasa manusia. Puji nama Tuhan. Kiranya saudara yang mendengar, ya, bahkan juga yang menyaksikan wajah beliau ketika berbicara, kiranya semua yang disampaikan Roh Kudus yang menyempurnakan dalam hati kita sekalian. Tuhan memberkati hambanya Bapak Oki Buniman yang berkenan, ya, nggak tahu waktunya kapan disampaikan Budian, tiba-tiba atau kemarin saya nggak tahu, tapi terima kasih, ya, untuk pelayanan pagi hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Silakan Ibu Dian melanjutkan. Makasih Pak Edward untuk pelayanannya pagi ini luar biasa. 2 hari berturut-turut jadi worship leader. Puji Tuhan, mantap. Tuhan berkati ya. Shalom, selamat pagi sobat-sobat Solafida. Ya, Halo, Syoga selamat pagi, Bu Dian. ya. Karena 1 dan 2 alasan Bu Emi tidak bisa. Tadi pagi sekitar jam 4 saya hubungin Pendeta Oki. Makanya saya merasa satu appreciate yang luar biasa kepada hambanya. Siap dalam segala waktu. Ya, puji Tuhan. Saya percaya Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita dilengkapi dan kita dikoreksi oleh Tuhan. Bahwa kita melayani bukan kita yang memberi, kita menerima. Kita menerima. Dan puji Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan, ditinggikan lewat pelayanan setiap hamba-hambanya yang hadir di ruang Zoom ini, setiap pelayanan kita, bahkan sekalipun kita tidak melayani di mimbar, saya percaya kita juga pelayan-pelayannya Tuhan dalam keluarga, dimanapun kita berada. Amin ya saudaraku. Ya, jadi kita langsung masuk saja dalam doa. Kita bersyukur sekali lagi. Makasih hambanya Pendeta Oki. Luar biasa. Sudah teruji kesetiaannya. Luar biasa. Tuhan berkati ya. Salam buat Nyonya kekasih, istri yang kekasih, Ibu Berusite. Tuhan memberkati. Tuhan berkati anak-anak yang mungkin sudah naik level. Udah ada yang SMP ya? Yang paling Yang besar udah kuliah, baru masuk. Oh, haleluya, puji Tuhan. Nggak terasa ya. Ya, sudah Puji kuliah di Tuhan. Calvin ya. Sudah kuliah di Calvin ya. Calvin. Calvin itu di mana ya? Di Di Kemayoran, di tempat Pak Stephen Tong. Oh, I see. Oke. Fakultas Biomedical Science. Keren, keren. Keren. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Siapa namanya, Pak? Namanya Benjamin. Benjamin. Tuhan berkati Benjamin. Menjadi anak yang luar biasa, menjadi berkat. Yang kecil, yang bungsu, yang SMP ya. Yang bungsu baru naik kelas 5. Jauh banget beda dengan kokonya, sama abangnya. Ya. Iya. Tuhan berkati. Sesuai dengan bapaknya, anaknya pinter-pinter, ibunya juga pinter, ibunya sebagai wakil kepala sekolah di sekolah IPK. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya, akan dipakai Tuhan luar biasa. Kita bukan memberi, menerima anugerah, menerima kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. Mari kita langsung masuk dalam doa sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, diatur oleh hambanya Pak Edward. Ya, Siapa Pak Edward? doa pertama seharusnya Ibu Soraya. Doa kedua Bapak Yo. Doa penutup Bapak Joko Mulyono. Doa Siap, pertama siap. apakah Nah, Pak? Bu Ana itu. Hah? Oh iya, Bu Ana. Bu Ana, doa pertama ya. Doa yang kedua